calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sindang Asih, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh Ibu Reni. Beliau salah seorang guru di SDN Sindang Asih ini. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, pada kesempatan ini terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara atau sebelum kita melakukan observasi atau supervisi yang akan dilaksanakan nanti, Bu. Pada kesempatan ini kita melakukan percakapan observasi, ya Bu. Sebelumnya nanti saya pada kegiatan observasi ini, sebelum nanti saya melakukan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, juga saya akan melakukan atau yang sering disebut dengan supervisi kelas. Tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, adapun kaitan dengan tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui dari bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Jadi tujuannya supaya nanti saya bisa mengetahui, mengevaluasi apa bagian mana dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti, di bagian mana yang harus saya observasi ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas nanti. Kemudian kita lakukan percakapan observasi juga sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan observasi, agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita. Nah, seperti itu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti, apa tujuannya? Ya, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar, video, dan lingkungan sekitar, murid mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, murid mampu menjelaskan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui penugasan mandiri, murid mampu membuat karya tentang bagian-bagian bunga dan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Oke, baik ya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti ya. Nah, selanjutnya Bu, yang kedua, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau inginkan Ibu saya observasi itu di bagian mana gitu nanti ketika Ibu proses pembelajaran? Untuk area pengembangannya tersebut mungkin saya akan menggunakan 2 cara, yaitu pengetahuan dan keterampilan, Pak. Oke. Yang pertama untuk pengetahuan yaitu murid menguraikan hasil telaah terhadap struktur laporan hasil observasinya. Dan yang kedua di area keterampilannya yaitu menuliskan rangkuman kata, kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Oke, jadi itu ya. Jadi yang ingin dikembangkan itu ada 2 aspek, yaitu di aspek pengetahuan dan di aspek keterampilan. Ya, baik Bu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana rancangan Ibu yang persiapkan kaitan dengan rencana pembelajaran mulai dari strategi, metode, atau pendekatan yang akan digunakan ketika proses pembelajaran nanti? Untuk rencana atau strategi yang akan saya gunakan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya itu. Dan untuk model pembelajarannya menggunakan pendekatan project based learning. Untuk metodenya tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Sedangkan untuk media pembelajarannya saya mungkin akan menggunakan beragam contoh gambar dan teks bacaan tentang bagian-bagian bunga dan LKPD
juga laptop. Oke, baik ya Bu. Jadi rencananya seperti itu, ada strateginya yang udah Ibu persiapkan, metode, media juga sudah Ibu persiapkan dengan matang. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya Ibu dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Nah, kaitan pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira nih mau kapan Ibu merencanakan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi? Kira-kira mau kapan, hari apa misalnya gitu? Mungkin saya akan melaksanakannya di hari Rabu di kelas 6 gitu Pak. Oke, jadi pada hari Rabu depan, minggu depan ya Bu ya. Jadi Ibu akan melaksanakan. Nah, nanti Ibu kalau Ibu akan melakukan proses pembelajaran, saya nanti akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Kami akan mengamati bagian-bagian yang ingin Ibu kembangkan tadi, sehingga apakah Ibu sudah melakukannya dengan baik ataupun tidak. Nanti saya akan mencatat, mengamati dengan teliti lah insya Allah. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan yang saat ini sudah direncanakan berjalan dengan baik. Nah, nanti setelah pelaksanaan pembelajaran, kemudian Ibu diobservasi. Setelahnya itu akan diadakan lagi percakapan pasca observasi. Pasca observasi nanti Bu, jadi Ibu nanti diobservasi. Setelah observasi kemudian kita berkomunikasi lagi, melakukan wawancara lagi yang disebut dengan diskusi ataupun wawancara pasca. Nah, itu ketika pasca observasi tentunya kita akan didampingi oleh PP pengajar praktik yang akan ikut mengevaluasi ataupun memantau kegiatan yang kita lakukan ya. Jadi nanti bertiga, jadi hari ini kita diskusi sebelumnya, nanti Ibu yang rencanakan tadi minggu depan kita melaksanakannya, Ibu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan, saya melakukan observasi, supervisi kaitan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, setelahnya itu kita nanti akan lakukan lagi percakapan atau wawancara yang disebut dengan pasca setelahnya ya. Nah, sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Barangkali ada manfaat ataupun apa sih yang Ibu dapat dari kita wawancara hari ini? Mungkin yang saya dapatkan dari hasil wawancara kali ini sebuah gambaran untuk persiapan nanti pembelajaran. Mungkin apa aja media yang harus saya siapkan. Jadi itu ya Bu ya. Jadi Ibu dengan wawancara ini mendapatkan gambaran bagaimana nih apa yang harus dipersiapkan, rencananya seperti apa, dengan harapan tentunya mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar. Saya juga mengamati atau mengobservasi dengan lancar. Demikian percakapan pra-observasi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti kita berjumpa lagi di observasi Ibu waktu di kelas, dan juga kita berjumpa lagi di percakapan pasca observasi. Demikian wawancara kami dengan Ibu Reni yang akan melakukan kegiatan pembelajaran, dan saya akan melakukan observasi. Nanti sampai jumpa lagi di kegiatan observasi dan kegiatan wawancara pasca observasi. Demikian yang dapat kami lakukan. Terima kasih sekali lagi Ibu atas kesiapannya. Terima kasih untuk semuanya. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM kelasnya. Ayo. Duduk siap. Berdoa mulai. Ya, sekarang sudah
pembagian bunga dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, murid mampu menjelaskan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, ini kira-kira bunga apa ya? Bunga ya. Nah, di sini ada bagian-bagian bunga. Coba, ini disebutnya apa? Nah, yang ini tuh, pakai mahkota. Nah, yang seperti daun ini disebutnya kelopak. Untuk apa? Video tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kalian sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham setelah melihat video barusan? Oh iya, boleh apa? Bagaimana dengan cara perkembangan biak pada tumbuhan? Terus, perkembangbiakan generatif. Tuh, siapa yang mau jawab? Oh iya, apa? Melalui biji dan perkembangan biak bergenerasi melalui virus atau Oh yang sudah selesai? Sudah. Sekarang boleh presentasi dulu dari kelompok 1. Silakan. Mau siapa yang ke depan? Ulang? Oke. Boleh? Lihatnya ke teman-teman ya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ulan Dari? dari kelompok 1. Ya. Ayo, bacakan hasil tugasnya. Pelestari fungsi merupakan alat kelanjutan. Mahkota fungsinya mahkota menarik serangga untuk datang serangan akan membantu tersebut. Lanjut. Kelopak fungsinya kelopak berfungsi. Nah, itu bagian-bagian apa? Ya, apa aja bagian-bagian bunganya? Itu kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Mau siapa yang ke depan? Oke, Hasnat. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa ya, terus untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Semoga kalian bisa menambah lagi wawasannya. Untuk hari besok, Ibu mau kasih tugas cari bunga sepatu, bawa ke sekolah, terus tulis bagian-bagiannya. Ya? Siap? Ya.
10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Reni, kemudian juga ditemani sama Pak Iwan. Assalamualaikum semuanya. Reni, bagaimana kabar hari ini? Baik, terima kasih waktunya. Hari ini sudah bisa berkomunikasi dengan saya pada kesempatan ini. Saya pada hari ini akan melakukan percakapan ataupun wawancara kaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik yang kali ini dilakukan adalah percakapan pasca konservasi. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Reni yang telah melakukan proses pembelajaran dan melakukan observasi di dalam kelas saya. Kemudian pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kaitan dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan di kelas tadi. Baik Bu, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi pembelajaran yang tadi dilakukan, kemudian saya melakukan observasi. Seperti apa perasaan Ibu ketika tadi proses pembelajaran yang diobservasi oleh saya seperti itu? Bagaimana? Mungkin perasaan saya pada awalnya merasa gugup, terus setelah berjalan dengan sendirinya perasaan saya merasa senang. Oke, jadi Ibu pada awalnya merasa gugup, Ibu karena mungkin tidak terbiasa, padahal terkadang juga dilakukan observasi, tapi mungkin suasana tidak beda. Tapi perasaan Ibu, apakah Ibu merasa bahwa nanti ketika proses pembelajaran dilakukan observasi itu sudah berhasil atau belum? Yang saya rasakan itu sudah berhasil karena mungkin saya melaksanakannya sesuai dengan rencana pada KBP itu dan saya lakukan dari awal sampai akhir. Oke, Ibu merasa bahwa Ibu merasa dalam proses pembelajaran tadi Ibu merasa sudah berhasil. Baik. Cuma mungkin Pak ada beberapa yang belum maksimal gitu. Oke, jadi ada juga yang belum dirasa belum maksimal. Baik. Bisa dijelaskan kembali tidak kaitan dengan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas ketika proses pembelajaran, kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan ketika proses pembelajaran. Jadi intinya area yang dikembangkan ketika kemarin yang kita rencanakan di praobservasi, kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Tanggapan dari Ibu? Untuk area pengembangan yang saya lakukan itu di area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya mungkin si siswa itu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dengan benar, dan juga menjelaskan cara pengembangbiakan grafik pada tumbuhan bunga. Itu untuk area pengetahuan. Sedangkan untuk area keterampilannya, siswa membuat karya tentang bagian-bagian bunga dan cara pengembangbiakan bunga. Kalau langkah-langkahnya kaitan dengan langkah pembelajaran, menurut Ibu seperti apa yang tadi yang Ibu lakukan ketika proses pembelajaran? Langkahnya apakah sudah sesuai dengan merasa sesuai tidak dengan rencana atau alur di RPP yang Ibu buat itu? Kalau langkahnya udah sesuai. Oke, jadi sudah sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan ya seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Nah selanjutnya menurut Ibu apa pengembangan yang Ibu tadi lakukan itu dikaitan dengan area pengetahuan, di area keterampilan, apakah Ibu merasa sudah berhasil atau belum pengembangannya? Untuk pengembangannya itu sendiri saya merasa sudah berhasil, namun saya juga merasa ada kekurangan atau belum maksimal dalam pembelajaran ini. Oke, jadi Ibu sebenarnya merasa sudah berjalan dengan baik, tetapi mungkin ada beberapa hal menurut Ibu ada beberapa hal juga yang perlu perbaikan seperti itu ya. Menurut Ibu kekurangannya atau kendalanya yang Ibu rasakan, Ibu hadapi ketika tadi proses pembelajaran itu di bagian mana atau apa kendalanya? Mungkin kekurangan atau kendala yang saya rasakan itu masih adanya siswa yang belum fokus di dalam diskusi gitu kan, diskusi berkelompok. Mungkin itu
yang dirasa oleh ibu kendala ketika proses pembelajaran, anak yang tidak fokus, tidak terlibat aktif dalam diskusinya seperti itu. Nah selanjutnya Bu, kira-kira menurut ibu kenapa anaknya itu tidak fokus, tidak terlibat aktif dalam diskusi? Kira-kira penyebabnya apa menurut ibu anak sehingga tidak fokus itu? Mungkin dengan cara pengelompokannya yang kurang tepat, Pak. Karena gaya belajar anak itu tidak sama, kan? Jadi si siswa merasa tidak nyaman. Oke, jadi mungkin ibu dalam pengelompokannya tidak tepat, tidak sesuai dengan gaya atau profil belajarnya seperti itu ya. Nah, ketika sudah ditemukan menurut ibu bahwa kendalanya tidak aktif karena anaknya itu dikelompokkan tidak sesuai, rencana ibu ke depan seperti apa untuk perbaikan? Rencana yang saya akan lakukan itu mungkin dengan mencoba mengelompokkan siswa dengan profil atau gaya belajarnya. Yang misalkan yang auditori, gitu kan, yang visual, yang kinestetik itu gitu, sehingga mereka merasa nyaman atau aktif dalam diskusi kelompok berikutnya. Jadi itu rencana ibu ke depan ya, akan mengelompokkan si murid itu berdasarkan profil dan juga gaya belajarnya. Baik Bu, mudah-mudahan rencana ibu ke depan berjalan dengan baik sehingga tercipta pembelajaran yang lebih baik, menyenangkan dan juga berpihak pada murid ya. Jadi itu adalah rencana. Nah selanjutnya Bu, kira-kira nih kapan ibu akan melaksanakan rencana-rencana ibu yang tadi ibu rencanakan tadi? Kapan melaksanakannya? Mungkin pada pertemuan berikutnya, Pak. Oke, jadi ibu berencana pada pembelajaran berikutnya akan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang ibu rencanakan itu ya Bu. Iya baik Bu, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan berjalan dengan baik sehingga proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Baik selanjutnya Pak, saya kesempatan diberikan kepada Pak Iwan Setiawan selaku pengajar praktik di CGP Angkatan 10 ini. Kebetulan saya selaku CGP dan ketuanya adalah Pak Iwan. Silakan Pak untuk memberikan umpan balik atau tanggapan atas kegiatan wawancara ataupun percakapan di pasca observasi ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan umpan balik ataupun komentar terkait dari percakapan pasca observasi di dalam supervisi akademik yang dilakukan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ucapan selamat ya kepada ibu yang telah melakukan mungkin kemarin kegiatan pembelajaran di kelas dengan kita Bapak sebagai observer yang telah melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Secara umum sudah cukup baik apa yang dilakukan oleh Bapak dari mulai yang pertama adalah refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh ibu ya, sebagai Bapak. Dan yang kedua itu pertama sudah bagus ya Pak, sudah yang pertama menggali apa selain dari memaparkan hasil pengamatan juga menggali kelemahan kelebihan dalam pembelajaran yang telah dilakukan dalam kegiatan coaching ini, sehingga ibu ya sebagai perempuan itu bisa memunculkan atau istilahnya itu merasa ada kekurangan yang nantinya digali oleh Bapak untuk dikembangkan dan diperbaiki. Yang selanjutnya mungkin alur tirutan ya dalam kegiatan ini sudah dapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara umum kembali atau saya Bapak sudah cukup baik dalam kegiatan percakapan pasca observasi dalam supervisi. Oke, dengan saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan. Sebelum saya pamit ya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang telah membantu saya. Semangat, sebentar lagi kita akan selesai dan insya Allah Bapak akan menjadi GP bukan ibu. Oke, itu saja dari
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas umpan balik, tanggapan dan juga motivasinya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh kita berjalan dengan lancar semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Reni yang telah melakukan proses pembelajaran observasi mulai dari pasca, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan observasi. Terima kasih juga Pak Iwan selaku PP yang telah mendampingi saya dalam percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan rencana kita semua berjalan dengan baik, kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga proses CGP yang saya jalani ini berjalan dengan baik dan juga aktivitas Bapak Ibu semua berjalan dengan lancar. Sekali lagi akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.